Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bersama Mas Mulek di sini. Ya, ini adalah penjelasan untuk materi kelas 21 hari edisi Ramadan, tapi yang malam. Jadi kelas 21 hari edisi Ramadan ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah kelas subuhan, berarti kelas yang dilaksanakan setelah subuh, yaitu jam 5 lebih 5. Ada di video saya penjelasan sebelumnya. Dan berikutnya adalah kelas malam. Nah, khusus yang kelas malam, itu materinya apa? Jadi materinya agak mirip dengan yang tahun lalu, hanya ada tambahan. Tambahannya apa? Biasalah orang kalau habis bulan puasa, habis habis buka puasa gitu kan, kadang-kadang makannya over banyak, maka terjadi peningkatan kolesterol. Nah, maka kita tambahkan satu ritme dan teknik untuk menurunkan kolesterol. Jadi materi yang tahun lalu itu di tahun ini ada tambahan untuk menurunkan kolesterol. Jadi yang tahun lalu itu untuk perbaikan inflamasi, kemudian naikin pH dan sebagainya dengan cara yang sedikit lebih mudah dibandingkan materi 2 tahun lalu, materi perbaikan inflamasi yang mungkin Anda sudah praktekkan dari YouTube saya. Jadi kelas Ramadan itu lebih sederhana. Dan plus ditambah selain perbaikan inflamasi juga untuk perbaikan atau penurunan kolesterol. Jadi saya tulis aja di sini ya. Saya tulis di sini biar kelihatan. Bentar, saya ubah dulu kameranya. Oke, saya ketik di sini. Ya, materi, tulisannya di tengah ya. Oke, materi kelas 21 hari edisi Ramadan, 26 Sob, edisi Ramadan 2024. Ya, kelihatan ya. Yang pertama adalah perbaikan inflamasi. Ini berbeda dengan audio yang ada di YouTube saya yang sering dipakai oleh peserta free. Ini sedikit berbeda, lebih sederhana, lebih mudah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah untuk perbaikan kolesterol atau penurunan kolesterol. Nah, ini total kolesterolnya. Jadi latihan materi 18 hari, 21 hari di Ramadan yang malam, ya, itu tambahannya itu. Jadi makanya manfaatkan kesempatan ini dengan baik, mudah-mudahan ini dapat membantu. Karena kadang-kadang begini, seringkali saya sering bilang, eh, dalam situasi hidup kita ini, kita nggak tahu kondisi metabolisme kita seperti apa, mungkin tiba-tiba kena sesuatu, salah makan atau apa di situ dan sebagainya. Maka teknik-teknik pernafasan ini dapat menjadi strategi, dapat menjadi ilmu yang dapat menolong kita dalam situasi yang sulit, bahkan mengancam nyawa. Akan sangat menolong. Syaratnya Anda harus tahu ilmunya. Ya kan? Bisa tiba-tiba kencang nih tengkuknya nih. Terus gimana caranya? Minum obat. Ya kalau obatnya ada, kalau obatnya cocok. Ya kan? Kalau misalnya obatnya ada di dekat kita, kalau obatnya ada jauh, misalnya ada di kamar, obatnya ada di ruang tengah, atau Anda lagi di ruang tengah, obatnya di kamar, terus Anda harus jalan, tapi kondisi udah kencang sekali tuh, udah luar biasa, kan jadi susah. Maka bagaimana? Ya harus latihan teknik untuk penurunan kolesterol pada saat itu. Begitu dipraktekkan, kemudian turun kolesterolnya, kencangnya udah mulai kendor, Anda bisa jalan untuk ambil obatnya. Maka manfaatkan ilmu olah nafas itu untuk menjadi teman ilmu, teman pengetahuan kita dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Jadi jangan semata-mata, wah kalau saya belajar olah nafas itu ribet apa? Ini ilmu pengetahuan yang sekali Anda paham, ngerti tekniknya, lalu siapkan misalnya audionya di handphone, gitu kan? Ya itu cepat sekali. Bahkan kalau nggak pakai audio pun, kalau sudah tahu, sudah paham, kemudian otaknya sudah beradaptasi dengan berbagai macam jenis ritme, karena saking seringnya dilakukan, maka anda sudah bisa mempraktekkan tanpa menggunakan audio. Dan itu menjadi modal pengetahuan dasar. Dan prinsip dasarnya adalah Teko, saya tulisin ya, prinsip dasarnya adalah Teko hanya mengeluarkan isi tekonya. Nah, ini peribahasa ya. Teko hanya mengeluarkan isi tekonya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apa yang ada di dalam diri kita, ilmu apa yang dalam diri kita, dalam situasi-situasi di mana kita harus mengeluarkannya, maka dia akan keluar secara otomatis.
tanpa harus diperintah. Itu menjadi naluri keselamatan. Ya kan? Jadi kalau Anda belajar olah napas kemudian rajin dari mulai mencontoh, meniru, belajar mempraktekkan, kemudian mengulang-ulang, jadi dari mencontoh dulu, dari tadi tidak tahu menjadi tahu, kemudian mencontoh, kemudian meniru, kemudian mempraktekkan, kemudian mengulang-ulang, lalu menjadi kebiasaan, lalu kemudian menjadi naluri, jadi refleks dan menjadi naluri. Maka tahapan-tahapan ini kalau dipraktekkan terus-menerus akan menjadi self defense bagi diri kita terhadap situasi yang mengancam. Nah, jadi manfaatkan materi kelas 21 hari non-stop edisi Ramadan, perbaikan inflamasi, dan perbaikan kolesterol. Kapan? Kita akan mulai start tanggal 13 Maret 2024. Nah, malam ya. Malam, hari, jam 20.20 WIB setelah tarawih. Setelah tarawih. Dan tidak lupa, tersedia rekaman. Jadi ada rekamannya. Jadi inflamasi, nanti materi diberitahukan, ada relaksasinya juga, enak banget nanti rasanya di badan. Kemudian perbaikan kolesterol juga kita tambahkan. Startnya tanggal 13 Maret, malam hari jam 20.20, tersedia rekaman. Berapa biayanya kelas ini? Biayanya donasi bebas. Donasi bebas yang tidak meringankan Anda, silakan saja. Karena sebagian besar, biasanya kalau tugas Ramadan itu, sebagian besar dari dana yang masuk dari kelas ini, saya pakai untuk sedekah. Ya, kita sama-sama hitung-hitung bagi pahala. Ya kan, OMG meriset ilmu pengetahuan olah napasnya, dengan rujukan jurnal segala macam, dengan sangat kuat, diukur dan sebagainya. Lalu kami berikan dengan biaya yang sangat murah, dengan donasi bebas. Lalu uang yang kami dapat dari peserta yang membayar donasi ini, juga kami sumbangkan di bulan Ramadan ini. Karena kami meyakini Ramadan ini adalah bulan penuh berkah. Berkah bagi siapa? Ya bukan bagi Anda saja, bagi kami, bagi semuanya. Dan kita saling berbagi saja. Nah, kira-kira begitu ya, secara cukup jelas. Jadi sekali lagi, saya perbesar materi kelas 21 hari non-stop edisi Ramadan tahun 2024 berisi materi sebagai berikut. Perbaikan inflamasi, perbaikan kolesterol, startnya tanggal 13 Maret 2024, malam hari jam 20.20 tersedia rekaman dengan biaya donasi bebas. Nah, oke ya, selesai cukup jelas. Mudah-mudahan kelas ini membawa perbaikan. Bagaimana kalau Anda ikut juga kelas subuhan? Boleh. Yang non-muslim, nggak ada masalah, nggak ada pengaruhnya. Karena ini kan kita latihan olah napas, bukan peribadatan. Ini hanya latihan olah napas. Yang kebetulan saja disebutnya edisi Ramadan. Karena bulan Maret, April ini adalah bulan Ramadan, masuk pada kriteria Ramadan. Jadi ya nggak ada masalah. Nanti bulan depannya ya tentu 21 harinya kembali normal ke bulan-bulan reguler seperti biasa. Oke, silakan manfaatkan, silakan kontak Intan. Saya kasih tulisan sini ya. Kontak Intan. Iya, di nomor 0896 5173 4140. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan di kelas Ramadan, edisi Ramadan 2024 kali ini, dengan dua materi tadi, materi perbaikan inflamasi dan perbaikan kolesterol, itu dapat membawa perbaikan signifikan bagi Anda. Nah, ada juga banyak peserta yang kemudian mengirimkan screenshot testimoninya, bahwa dengan mengikuti kelas secara rutin, ternyata perubahan sangat signifikan. Bahkan salah satu peserta periksa ke dokter melaksanakan treadmill. Nah, jadi 2 tahun lalu ketika uji treadmill baru 5 menit, itu atletnya langsung naik gila-gilaan, kemudian tensinya langsung naik gila-gilaan. Setelah latihan rutin, materi di kelas perbaikan inflamasi, kemudian kelas normalisasi diabetes, 12 menit treadmill naiknya wajar sekali. Hingga akhirnya treadmillnya di stop karena dianggap oleh dokternya sehat. Lalu ditanya, Ibu ini intervensinya apa? Kok bisa seperti ini? Padahal waktu diperiksa sama saya tahun lalu, sama dokternya maksudnya, itu sangat berbahaya kondisi jantungnya. Karena baru 5 menit saja udah spike, udah di atas 190 tekanan darahnya.
heart rate-nya sudah gila-gilaan. Ini sekarang 12 menit, ibu jalan treadmill normal, saya naikkan sudutnya sedikit demi sedikit, ibu masih biasa-biasa aja. Tensinya bagus, heart rate-nya juga masuk kategori wajar. Saya ceritakan bahwa ibu ini latihan di OMG, dan kemudian belajar ilmu pernafasan untuk perbaikan inflamasi, dan juga untuk normalisasi diabetes. Nah, BA1-nya sekarang menjadi 5,2. Lalu langsung saja dokternya menghubungi, minta nomornya OMG. Nanti saya munculkan itu di screenshot, munculkan, karena menurut dokter ini ajaib. Ya kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya. Seringkali begini, saya ini dengan pengalaman lebih dari 25 tahun olah nafas itu sudah sudah mengalami krisis hidup mati begitu. Dalam situasi yang yang sangat mengancam jiwa, baik kondisi sakit maupun kondisi jalanan. Jalan itu maksudnya di luar ketemu sama penjahat. Saya ada kenang-kenangan, ini 21 jahitan celurit. Di sini juga ada kenang-kenangan. Di sini 8 jahitan celurit. Kalau yang di tangan ini tuh kelihatan ada garis panjang ini memanjang ke luar dalam. Ini 8, di sini 21, di sini juga ada. Itu situasi di mana saya tidak menghendaki, tetapi terjadi takdirnya. Dan kalau bukan karena bela diri, kalau bukan karena ajaran yang keras dari guru-guru saya terhadap ilmu pernapasan, jadi semoga berkah dan rahmat Allah tercurah pada guru-guru saya semuanya yang telah memberikan ilmu pernafasan pada saya, di mana saya nggak mengerti sama sekali dulunya. Lalu diajarin dengan sangat keras, kalau disuruh kejangkan, dipukul tangannya, oh disabet pakai sabuk, kadang-kadang pakai kayu, kadang-kadang pakai rotan, pakai apa saja saat lagi melakukan pernapasan. Tapi dengan seperti itu akhirnya melindungi diri, melindungi diri, menciptakan sebuah seni bela diri, pertahanan diri. Nah, mudah-mudahan di zaman sekarang tentu sudut pandangnya kalau dari kesehatan itu musuhnya, lawannya itu adalah virus, bakteri, stres, gitu kan, kondisi-kondisi yang berbahaya bagi tubuh. Maka harus belajar ilmu pernapasan sebagai ilmu bela diri, self defense terhadap musuh yang tidak terlihat tadi, virus, bakteri, stres dan sebagainya. Pelajari. Tujuannya buat apa? Karena kita tidak tahu kapan situasi mengancam itu datang pada diri kita. Dan tidak ada yang lebih baik selain dari ilmu. Nah, itu aja pengalaman saya tuh. Maka saya sangat terselamatkan sekali berkat ajaran guru-guru saya yang keras sekali melatih saya pernapasan, mengkondisikan raga ini, pikiran, hati, mata-matain batu, apa segala macam, ya selamat lah. Ikut pertandingan, ujian naikkan tingkat, dan sebagainya. Ya selamat sampai sekarang. Nah itu, makanya jangan jangan bosan berlatih. Karena percayalah, kita tidak tahu situasi apa yang bakal terjadi kelak ke depan. Maka sebaik-baiknya orang sedang berjalan jauh, yang akan bakal berjalan jauh adalah yang menyiapkan bekal. Dan tidak ada sebaik-baik bekal selain dari ilmu dan amal. Selain dari ilmu dan amal. Sampai ketemu di kelas Ramadan tanggal 13 Maret 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.